Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Wahyu Saputra dari program Studi Teknologi Informasi Universitas Bumi Gora Mataram dengan NIM 2001-02-003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe tugas untuk proyek untuk UTS saya di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Jadi di sini saya membuat website baru, yaitu sebuah website tentang kampus saya. Jadi saya akan menjelaskan prototipenya. Kita buka dulu, kita tunggu sebentar. Jadi untuk website ini saya membuat kurang lebih ada sekitar 12 page ya. Jadi bisa dilihat seperti ini bentuknya. Jadi rentetannya itu seperti sebentar saya akan menjelaskan. Sebentar, saya akan mencari filenya di sini. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini alur atau desain user flow-nya. Saya akan perbesar. Ya, jadi di sini untuk page pertamanya itu ada home page website, kemudian setelah kita masuk nanti ada beranda untuk link-linknya, profil kampus, akademik, kampus, jurusan, dan fakultas, serta berita utama. Nah, di dalam beranda ini nanti ada info beasiswa, biaya kuliah, info PNB, fakta kampus, info. Kemudian untuk di profil kampus ada sejarah kampus, visi misi, struktur organisasi, fasilitas kampus. Dan di akademik nanti di page selanjutnya ada kerjasama perkuliahan, peringatan, kalender, evaluasi. Dan untuk berita utama ini kita adakan di homepage dan juga bisa diakses di beberapa link di sini. Kemudian ada untuk pendaftaran PNB, ada loginnya, daftar kuliahnya, dan bagaimana caranya. Oke, kita langsung saja untuk ke prototipe-nya. Saya akan langsung jalankan di sini. Jadi saya menggunakan website untuk mendesain aplikasi website saya ini. Saya menggunakan Figma. Jadi supaya lebih open source, bisa diubah, bisa diunduh, bisa di mana-mana. Nah, di sini kita lihat, kita tunggu sebentar. Oke, di sini tampilan pertama dari website yang saya buat. Di sini ada profil dan di sini ada menu profil akademik jurusan. Dan ini saya kasih hover supaya agak kelihatan bahwa di situ ada link gitu. Saya tidak menggunakan hover down karena di sini saya menggunakan untuk kemudahan user nanti. Oke. Di sini ada 10 alasan kuliah, kemudian fakta tentang Bumi Gora, kemudian berita utama. Nah, berita utamanya ada di berbagai linknya. Oke, kita langsung saja coba untuk beranda ini, karena kita berada di posisi beranda jadi tidak aktif. Nah, kita menuju ke profil. Setelah kita ke profil, di sini saya kasih button hover. Ini ada sejarah kampus, visi misi, kemudian struktur organisasi dan fasilitas kampus. Nah, ketika kita klik ini, maka kita langsung ditunjukkan ke sejarah Universitas Bumi Gora. Kemudian kita lanjut ke visi misinya, begitu juga, dan struktur organisasi. Di sini saya mohon maaf, di sini struktur yang saya ambil ini agak sedikit buram karena ini JPEG, nggak tahu saya juga, karena kalau saya harus buat lagi bakalan lama. Jadi di sini saya langsung saja membuatnya untuk fasilitas kampus. Di sini nggak semuanya fasilitas yang bisa saya tambahkan di sini, tapi ada beberapa main fasilitas yang bisa saya upload di sini. Misalnya kayak ruang kelas, lab multimedia, lab komputer, lab jaringan, training center, aula dan perpustakaan. Itu yang jadi menonjol di dalam kampus. Oke, kita back saja. Kemudian di sini karena kita berada di halaman profil, jadi di sini tidak berfungsi. Jadi ketika beranda sudah ada. Oke, langsung saja kita ke akademik. Nah, di akademik ini saya menaruh untuk kerjasama. Jadi saya buat seperti ini. Kerjasama, ada beberapa kerjasama, kemudian perkuliahannya, kemudian peringatannya, serta kalender. Dan di sini kita bisa mendownload kalender pendidikan yang terbaru yang sudah diupload sama kampus. Dan di sini ada evaluasi. Seperti biasa saya menggunakan footer di sini. Setiap page-nya saya menggunakan footer karena di sini ada beberapa informasi, entah begitu dengan kerjasama, sistem informasi,
kemudian infonya, jalannya, saya menggunakan di sini. Oke, langsung saja kita back. Kita berada masih di profil. Nah, kemudian kita ke akademik sudah tadi. Sekarang kita berada di akademik, otomatis akademik tidak berfungsi. Kita bisa ke profil, aktif, dan jurusan. Oke, langsung saja kita ke jurusan. Di sini saya menggunakan picture example. Jadi saya menggunakan agar supaya bisa kelihatan enak dan menarik. Nah, di sini saya menggunakan menaruh logo kampus dan menulis teks main, ya, jurusan unggulan di Universitas Bumigora. Di sini ada beberapa fakultas ya, yang saya buatkan bottom ini untuk nama fakultasnya, dan bisa buat garis ini untuk nama prodinya. Jadi untuk kita masuk di Fakultas Teknik dan Desain, di sini ada S1 Ilmu Komputer, S1 Teknologi Informasi, S1 Desain Komunikasi Visual, RPL, S1 Teknologi Pangan, dan ini D3 untuk jurusan D3, maksud saya prodi D3. Dan di sini ada Fakultas Kesehatan S1 Gizi dan Farmasi. Kemudian Ilmu Sosial dan Humaniora ada S1 Hukum, D3 Bahasa Inggris, dan S1 Sastra Inggris. Dan Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen dan Akuntansi. Seperti biasa saya menggunakan footer di sini. Oke, langsung saja karena kita udah jurusan berarti ini tidak aktif. Kita balik ke berita, otomatis langsung ke berita. Oke, langsung kita balik ke beranda. Dan di sini ada headernya. Header ini saya juga menaruh di setiap website, page website. Ini bertujuannya karena apabila ini informasi yang sangat penting menurut saya, informasi mengenai telepon dan email, supaya bisa langsung dilihat. Oh, ini berarti email dan teleponnya gitu. Oke, di sini ada beberapa mission, tapi saya tidak menggunakan link karena ini terlalu banyak. Karena ini cuma sekedar sampel dan untuk proyek UTS-nya. Kedepannya saya akan mencoba lebih evaluasi dan saya akan membuat nanti di bagian front end-nya masalah website kampus. Kemudian saya ke beranda. Kemudian di sini ada beberapa menu main menu yang bisa kita unduh, yang bisa kita langsung cari. Itu pertama ada info beasiswa. Biasanya kalau mahasiswa baru atau calon mahasiswa yang ingin berkuliah, ketika dia membuka website, itu yang paling utama adalah dia mau kuliah itu ada hal yang membuat tertarik. Apa itu yang membuat hal tertarik? Itu adalah beasiswa. Jadi di sini saya menggunakan beasiswa supaya jadi apa ya? Jadi supaya jadi menariknya lah gitu. Kemudian di sini info biaya kuliah. Jadi kalau kita mau masuk universitas itu kita penasaran kan biaya kuliahnya. Nggak mungkin kita nanya langsung ke kampus biaya kuliah berapa di sini. Nggak mungkin. Jadi di website ini saya sudah menaruhkan info biaya kuliah. Dan selanjutnya ini bisa untuk pendaftaran ya, PMB, info PMB. Dan di sini juga bisa untuk mendaftar. Langsung saja kita coba yang info PMB misalnya. Oke. Di sini sama saya juga menggunakan example picture. Di sini saya supaya menguatkan tampilan, cuma sekedar menguatkan, dan saya menunjukkan selamat datang di halaman pendaftaran. Selamat datang di halaman pendaftaran ini ada beberapa informasi terlebih dahulu. Yang ini saya membuatkan button. Ini button untuk login dan daftar sekarang kalau kita ingin daftar. Namun orang yang langsung ke website ini bisa langsung melihat informasi-informasi terlebih dahulu. Jadi informasi secara pendaftaran reguler, mahasiswa, jalur prestasi atau mahasiswa alur pindah. Dari sini saya menggunakan example picture untuk flat. Ya. Jadi untuk tujuannya supaya dia agak ada gambar ilustrasinya sedikit lah begitu. Ini sini juga. Kemudian di sini saya menggunakan jadwal pendaftaran mahasiswa baru, kemudian biaya pendaftaran, kemudian lain sebagainya gitu. Langsung saja kita coba di bagian sini. Karena di sini sama saya daftar sama dia. Jadi website yang dituju navigationnya daftar ini sama daftar sekarang ini sama. Jadi ini untuk apabila calon mahasiswa yang ingin mendaftar itu sudah tercerahkan dengan cara pendaftarannya, dia langsung klik di sini atau bisa langsung klik di sini.
Oke, kalau misalnya kita login nih, misalnya udah daftar nih, kita mau login. Oke, kita login, coba kita login. Di sini saya menggunakan hover. Nah, di sini ini saya menggunakan, kita view sebentar, kita view-nya sebentar. Ya. Oke, oh setting. Coba kita lihat setting. Oh, ada di sini. Oh, ini. Saya perkecil. Nah, oke, saya perkecil terlebih dahulu. Nah, di sini ada ketika kita sudah mendaftar, jadi ada nomor pendaftaran yang bisa kita akses, kemudian username dan password kita. Jadi kita bisa langsung ke beranda kita sendiri. Ya, udah terdaftar jadi mahasiswa. Oke, saya balik lagi. Saya ubah jadi 100. Oke, langsung kita balik di sini. Kemudian kita menu ke daftar sekarang. Kita coba ke daftar sekarang. Nah, di sini ada beberapa form yang bisa kita isi kalau kita ingin mendaftar. Di sini saya menggunakan gradasi, tujuannya untuk mempercantik saja, tidak ada tujuan lain, sekedar untuk mempercantik. Di sini kita bisa upload dari identitas umum yang kita punya gitu. Dan di sini di footernya saya menggunakan copyright ya, Universitas Amikom. Mohon maaf. Oke, kita langsung saja. Ini di sini juga saya menaruh tutorial tata cara daftar kuliah online atau secara langsung begitu. Saya cuma sekedar ilustrasi, ini saya cut jadi 2. Seperti biasa, footernya sama supaya mempermudah. Oke, kita balik lagi ke beranda. Oke, di info biaya kuliah ini juga sama. Kita langsung ke info biaya kuliah. Kemudian beasiswa ini juga sama di sini. Dan untuk buktikan sekarang ini, istilahnya kita diarahkan atau di-guide menuju ke bagian kalau kita ingin membuktikan ya, misalnya kita masih menggunakan hover, tapi page navigation-nya saya belum setting. Dan di sini ada berita utama dan fakta tentang Universitas Bumigora. Jadi yang kita munculkan itu kualitasnya apa sih? Apa aja yang unggul dari UBG itu? Jadi saya menggunakan lulusannya ini sekitar 1.333 mahasiswa aktif. Kemudian mahasiswa aktif 3.000 ini lulusan ya. Mohon maaf lulusan. Kemudian ini 3.750 yang aktif, kemudian 20 tahun telah berpengalaman. Buku di perpustakaan ya. Jadi itu informasi yang mungkin agak penting. Nah, di sini informasi-informasi dari web yang bisa ini bisa langsung kita klik sih, tapi saya belum membuatkan linknya. Seperti biasa, putarnya di sini saya menggunakan yang sama seperti yang tadi juga. Oke, di sini saya juga menggunakan illustration picture supaya untuk memperkuatkan website kita. Jadi meskipun polos terlihat dinamis dan terlihat enak dipandang. Enggak istilahnya enggak terlalu rame tapi enak dilihat dan enak dipandang. Itu aja sih. Jadi itu aja penjelasan mengenai prototype dari desain website dan dari Figma yang saya buat. Semoga bisa membantu proyek UTS saya dan mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Miftahul Madani selaku dosen yang telah membimbing kami mengenai tugas proyek ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.